Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, kita kembali lagi di podcast Suara Siaran Udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat bagus sekali, di mana pada saat ini kita akan membahas sebuah perjalanan dari seorang anak muda yang ingin menuju Mekah, menuju Ka'bah. Tapi caranya bukan dengan cara yang umum. Bayangkan kalau orang lain itu nunggu haji, itu mungkin bisa dari 15 tahun, 20 tahun. Ada yang naik pesawat, ada yang naik motor. Nah, ini ada hal yang unik. Naik haji pakai sepeda ontel. Daripada kita panjang lebar, kita langsung sambut tamu kita pada hari ini adalah Saudara Muhammad Fauzan. Alhamdulillah. Ya. Gimana kiparan sehat? Alhamdulillah sehat Bang Gufron. Alhamdulillah. Jadi perjalanan dari Magelang ke Jambi enak? Alhamdulillah ya kalau dibilang enak ada enaknya, ada susah ya ada susahnya juga. Tapi insya Allah sudah lillah insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Nah, saya ini heran kenapa saudara memilih untuk pakai sepeda, nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Nah, apa motivasi Anda untuk berangkat haji pakai sepeda gitu? Motivasinya just pengen haji ya, pengen haji ke sana dan pengen belajar juga di sana. Dan ini sebenarnya keinginan sudah lama, sudah sejak awal saya kuliah, sebelum kuliah di Makassar. Saya sudah meniatkan untuk bisa ibadah haji dan belajar di sana. Cuman dengan sepeda ini memang baru-baru. Nah, setelah pertimbangan sebelumnya mau pakai motor, kemudian nggak jadi, terus kemudian pakai sepeda. Gitu. Jadi memang itu keinginan untuk menunaikan ibadah haji dengan sepeda mungkin ya? Iya. Lebih ke situnya. Nah, terus proses mendapat ini kan butuh izin gitu, butuh izin. Sudah punya istri? Alhamdulillah sudah istri satu. Anak juga satu, umur 2 tahun. Baru umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Nah, ini yang buat heran ini gimana saudara bisa dapat izin gitu? Jadi ini clue-nya yang sering kami juga sampaikan kepada teman-teman yang sering menanyakan juga. Karena beberapa pegawai termasuk beberapa orang yang juga ingin melakukan hal yang sama sebenarnya, tapi dikendala di izin. Jadi saya sering katakan bahwa orang yang paling dekat dengan keluarga kita itu ya kita. Maksudnya ketika yang paling dekat dengan istri, kemudian orang tua itu ya saya, harus jaga gitu. Nah, maka karakter itu harus kita pahami mereka. Jadi yang paling paham karakter siapa ya yang paling terdekat. Nah, jadi saya bisa diizinkan alhamdulillah itu karena artinya saya memahami karakter mereka. Kira-kira apa sih ketika saya mau berkelana jauh ini untuk menunaikan ibadah haji, kekhawatiran apa yang akan mereka muncul itu apa? Nah, kita harus tahu itu dulu. Apakah kekhawatirannya apakah nanti takut gak balik atau ingin lari dari kenyataan gitu kan banyak motifnya. Jadi banyak orang tidak diizinkan kan karena nggak percaya. Jadi nah alhamdulillah saya menemukan titik itu dan orang tua alhamdulillah mengizinkan, istri mengizinkan, termasuk mertua. Sampai mertua mengizinkan itu ya? Sampai mertua pun alhamdulillah mengizinkan. Bahkan yang ngomong ke mertua itu adalah istri saya. Jadi bukan saya malah istri saya yang menyampaikan. Jadi itu alhamdulillah ya. Tentu di awal ternyata titik berat di keluarga termasuk istri saya adalah naik sepedanya. Naik sepeda, iya. Kasian. Jadi kalau saya pribadi juga, kalau ada misal saya punya adik mau niat ke Mekah naik sepeda juga agak khawatir gitu kan. Ya. Mungkin sama kekhawatiran istri itu apa? Sepedanya. Ya, kekhawatiran itu artinya nanti takut capek, takut kenapa-kenapa dan sebagainya. Termasuk orang tua seperti itu. Tapi alhamdulillah saya bisa meyakinkan itu kepada mereka. Jadi insya Allah bisa dan tidak mengapa kok gitu. Dan alhamdulillah setelah jalan dengan izin itu saya mantap. Jadi meskipun dengan persiapan yang
saya kira tidak sempurna lah ya, masih banyak kekurangan. Tapi keyakinan saya kalau saya sudah mengantongi izin orang tua dan istri, jalan aja Bismillah. Nanti yang lainnya bisa ikhtiar. Gitu. Nah terus ini kan berarti sebelum ini kan bekerja, gitu kan? Nah saudara kan juga umur juga dari profil masih 28 tahun kan masih muda banget. Muda, sebelumnya kerja di mana? Alhamdulillah kami kerja amanah di PCM Pare. Pimpinan cabang Muhammadiyah Pare. Kami ngajar di Ponpes, salah satu Ponpes Muhammadiyah Aisyah Boarding School yang baru juga merintis. Selain itu kami juga beberapa ngisi di kajian-kajian di masjid-masjid pimpinan cabang Muhammadiyah Pare. Tapi karena memang ya masih swasta, masih honorer gitu kalau guru, ya waktu itu saya resign. Ini berarti resign nih, berarti ya, kerjaan nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi. Clear berarti ya? Udah clear, nggak ada, artinya sudah resign, kemudian pamit juga ke jamaah-jamaah untuk perjalanan ini gitu. Ya. Terus apa kata jamaah? Waktu itu saya awalnya tidak ingin membuat mereka kaget itu. Ya, saya jadi waktu itu saya bilang saya mau izin pamit pindah ke Magelang gitu. Dan memang pindah ke Magelang dulu karena perjalanan kami mulai dari Magelang, kampung kami, termasuk pamitan sama orang tua kami. Jadi waktu itu pamitannya awalnya saya bilang saya mau pindah di Magelang gitu. Tapi memang sempat bilang berarti mau dakwah di sana saat iya, tapi untuk yang dekat-dekat ini kami mau ke Mekah gitu. Nah, terus apa reaksinya waktu saudara ngomong kok saya mau ke Mekah itu? Reaksinya apa kan? Ya, terus mereka itu bilang, oh ke Mekah lah, apa kuliah apa di sana? Ya pengen belajar juga di sana, pengen beribadah di sana. Terus apa udah ini sudah ada pengumuman? Gitu. Saya bilang belum. Lah terus gitu. Saya mau jemput bola. Kan saya sudah daftar, waktu pernah daftar online gitu ya, daftar online belajar. Terus maksudnya gimana saat saya mau naik sepeda gitu ya ke sana. Nah itu di situ mereka kaget, sepeda apa ini gitu ya. Sepeda ini sepeda ontel gitu. Lah terus pada kaget semua kan. Baru itu awalnya ya mereka nggak percaya juga, loh ini masa kan sempat beberapa ibu-ibu Aisyah itu sempat gendoli saya pamit, karena kalau saya pamit ke Magelang saat mbok ya jangan ditinggal buru-buru, kalau bisa mbok ya 3 bulan 4 bulan lagi gitu. supaya sudah mulai ini kan. Saya bilang enggak bisa Bu, maaf Bu, saya sudah harus segera berangkat gitu. Loh emang udah keluar tiketnya atau gitu ya? Ya belum, tapi ini harus segera berangkat karena kan naik sepeda, targetnya harus kiri-kiri. Oh di situ bilang, walah lah kok mau naik sepeda ya. Akhirnya mereka masya Allah ya. Tapi alhamdulillah mereka terus mendoakan dan support terus. Oh jadi memang dari keluarga menyupport, kemudian dari jamaah menyupport, gitu ya. Kan ini kan jelas butuh biaya. Iya jelas. Jadi biayanya dari mana berangkat dari Magelang sampai ke Mekah nanti? Biaya pertama dari yang kami kumpulkan selama kami ketika berazam pengen ke Mekah ingin haji dan belajar di sana, itu kami selain daftar online juga nabung. Jadi nabung sudah kami bahkan tulisi di tabungan itu adalah Haramain. Ya sejak itu jadi Mekah dan Madinah. Waktu itu kalau kami mahasiswa ada 2 tabungan. Yang satunya walimah, yang kedua Haramain. Yang walimah kebuka dulu karena nikah duluan, alhamdulillah gitu kan. Yang Haramain ini belum terbuka bahkan setelah menikah. Nah, ini berarti bisa buat pelajaran buat kawan-kawan muda juga ya, apalagi juga mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Jambi atau di seputaran Provinsi Jambi, bahwa cita-cita itu memang harus direncanakan. Betul. Gitu kan? Apalagi ketika cita-cita itu berhubungan dengan keinginan kita, apakah kita akan menikah, apakah kita akan naik haji, itu juga harus dipersiapkan dari diri. Nah, contohnya betul, dari Mas Muhammad Fauzan ini gitu kan. Ternyata dari menabung itu kemudian dipisahkan menjadi 2, yang satu untuk berangkat haji, yang satu berangkat nikah. Nah ini kira-kira yang berangkat haji ini cukup nggak gitu? Dari jumlah nominal itu ternyata tidak cukup. Jadi ya saya simpulkan ternyata saya bukan tipe orang yang
pandai menabung. Jadi tidak semua orang ternyata bisa menabung. Jadi saya menabung selama hampir 6 tahun itu. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya kalau mau umroh secara normal naik pesawat itu pun belum nyampe tabungan saya. Jadi kalau mungkin sekarang umroh 30 juta, tabungan saya itu masih sepertiga dari 30. 30 sepertiganya berarti sekitar 15-an. Iya, kalau 30 masih sekitar 10 ke bawah. 10 ke bawah. Jadi waktu itu kami buka masih Masya Allah. Ini kalau saya harus menempuh tabungan untuk selanjutnya berarti saya harus butuh 6 tahun kali 3 gitu ya mungkin. 18 tahun. 18 tahun itu nabungnya, belum daftarnya. Belum ngantrinya juga. Ngantrinya lagi. Jadi maka dari itu udah kami bongkar bismillah. Apalagi waktu itu saya mumpung masih muda, karena dalil memang manis tata ilaihi sabila itu artinya haji bagi yang mampu itu menurut pribadi kami, meskipun definisi tentang bagi yang mampu itu kan beda-beda ya. Apakah mampu itu secara harta? Kalau secara harta banyak orang yang mampu secara harta tapi ternyata tidak berangkat juga, bahkan bukan lagi tidak berangkat, daftar aja belum. Bahkan dalam perjalanan itu Masya Allah ada beberapa orang ibunya pengen daftarin bapaknya, daftarkan suaminya, tapi suaminya tidak mau, uangnya sudah ada. Saya kadang-kadang Masya Allah ya, saya aja nabung-nabung susah-susah gitu ya, ada orang yang punya uang tapi nggak mau. Jadi saya memutuskan mampu, insya Allah secara harta saya mampunya segini sekarang, secara fisik semoga Allah mampukan dan saya berusaha untuk itu. Jadi insya Allah mampu lah. Saya berharap seperti itu. Nah, berarti kan itu tadi ketika kita mau berangkat ke Mekah ya, ini dari Magelang gitu kan, dari Magelang itu dana berapa yang sudah dipegang? Ini sebenarnya kalau masalah nominal ini rahasia ya. Jadi tadi clue-nya segitu tabungan kami itu. Oh, jadi tabungan tadi. Ya, tabungan itu segitu. Tapi kalau berapa ya bersih yang dibawa tentu lebih kurang dari itu, karena dari tabungan itu sekitar 10 juta itu kami belikan sepeda, kemudian kami belikan peralatan, termasuk modal untuk dagang ya, untuk dagang. Oh, dagang. Jadi ini nih berangkatnya juga sambilan dagang juga. Sambilan gitu, dagang. Artinya kan modal kita, bekal kita itu ya sambil dagang juga. Sambil dagang. Karena kalau modal hanya sekedar itu jelas nggak nyampe. Nggak artinya dengan uang segitu nggak nyampe. Tapi kita kan supaya terus berputar sambil, intinya insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu sesuai dengan ikhtiar hambanya. Jadi saya berharap pada Allah, dengan dagang itulah Allah munculkan rezekinya dari situ. Jualan apa? Ini alhamdulillah kebetulan Bapak endorse ya. Nah, ini kebetulan kami jualan ini herbal kafah ini. Ini memang sebelum kami berangkat juga termasuk tabungan dari ini juga salah. Jadi kami jualan ini herbal kafah ini untuk fokusnya untuk pernafasan. Jadi kalau kemarin musim-musim pandemi ya itu masuk ke pernafasan ke situ. Jadi teman kalau sekarang mungkin bahasanya kalau pilek terus kemudian hidup tersumbat, tenggorokan nggak enak, itu bisa dihirup, bisa juga dioles, bisa juga diminum. Oh, gitu. Iya. Itu terbuat dari apa bahannya? Ini bahannya dari insya Allah 100% herbal, dari ada bidara, tin, kustul hindi, zaitun gitu kan. Bidara termasuk ada minyak kayu putihnya juga. Jadi dihirup apa diminum? Dihirup. Bisa dihirup. Kalau simpelnya kan ini dipakai langsung ditetes gini aja. Nah, gini aja. 3 tetes baru digosok begini, baru dihirup. Gitu. Ya mungkin Bang Gufron dicoba aja nggak apa-apa. Ya, digosok dulu baru dihirup. Bisa juga tapi kami nggak ada sakit apa-apa loh ini ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Ini untuk yang sehat juga insya Allah nggak ada efek samping. Kalau yang sehat juga nggak apa-apa. Apalagi kalau yang masuk angin atau apa bisa diminum atau dahak-dahak gitu. Ya alhamdulillah Quran Bluenya banyak membantu selama perjalanan. Termasuk kami pakai sendiri juga. Kemarin pas ngedrop jadi nggak enak, saya langsung minum teteskan itu. Jadi sempat ngedrop ya? Ya sempat ngedrop juga. Ya, tapi ini emang enak. Iya. Melegakan. Jadi kalau
para pemirsa yang ada di rumah, kalau memang ada keluhan sesak napas atau yang dijelaskan kayak Bang Ahmad Fauzan, silahkan hubungi beliau. Ataupun dihubungi ke UM Jambi aja. Insya Allah. Bisa online dan offline. Bisa online dan offline. Karena kita sudah semakin canggih, enaknya kita online. Masya Allah. Insya Allah. Jadi ini balik lagi kita, Bang Fauzan. Jadi dari Magelang, gitu kan. Berarti kan abang beli sepeda dulu. Iya. Nah, berarti apa aja yang dibawa? Ini yang dibawa sebenarnya agak banyak. Jadi tas itu kan isinya ada depan 2, kanan kiri ya, sama belakang juga kanan kiri. Itu depan jadi ada pakaian, ada alat masak, ya kompor gitu ya, alat camping. Oh, jadi masak sendiri di jalan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwansah dari kelas ekonomi Prodi Manajemen Malang. Saya ingin menyampaikan testimoni berkuliah di sini. Bagi saya berkuliah di sini nyaman, dosen-dosennya juga ramah, baik, teman-temannya juga asik dan fasilitasnya lumayan lengkap. Bagi kalian generasi muda yang ingin berkuliah, mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Jambi. Perkenalkan, nama saya Enel Erina, lulusan S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Jambi. Alhamdulillah hari ini saya lulus sidang skripsi. Saya sangat senang sekali bisa berkuliah di UM Jambi karena selama kuliah di sini saya bertemu dengan teman-teman dan dosen-dosen yang mempunyai wawasan luas sehingga saya mampu mengembangkan potensi diri saya khusus di bidang ilmu manajemen. Bagi kamu yang belum bergabung di UM Jambi, mari bergabung di Universitas Muhammadiyah Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camping. Oh, jadi masak sendiri di jalan ini? Itu untuk persiapan. Jadi kalau selama di Jawa sama di Lampung ini alhamdulillah masih banyak warung lah, masih banyak tempat singgah yang bahkan sering dijamu. Tapi kadang juga sempat masak yang simpel-simpel, masak kopi apa gitu. Nah, ini untuk persiapan, terlebihnya nanti di luar negeri yang tidak tahu kita kondisi seperti apa. Nah, kita memang persiapan untuk itu. Jadi alat camping termasuk tenda, kita bawa tenda, termasuk ada alat bekam. Jadi kami selain jualan herbal kava ini, jualan jasa untuk bekam. Jadi setiap daerah teman-teman saya tawarkan kalau yang mau bekam silahkan seikhlasnya. Oh, ini juga buat pemirsa, mumpung beliaunya masih mungkin baru berangkat lagi untuk hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Nah, kalau yang mau bekam ya silahkan. Masya Allah. Seikhlasnya bayarnya. Ya, Masya Allah. Yang penting ikhlas. Betul. Jadi kalau dari segi prasarana kan bisa jadi dari persiapan dari sepeda, perlengkapan. Ya. Nah, kalau dari fisik sendiri? Kalau dari fisik latihan, memang latihan. Memang latihan kami terbilang sangat belia kalau dibandingkan dengan para senior pegawai ya. Karena kami latihan itu hanya sebulan. Latihan sepeda itu sebulan. Sebelumnya kan kami jarang naik sepeda ya. Karena kegiatan kami mengajar, ya belajar dan sebagainya. Ketika kami memutuskan untuk naik sepeda ini, waktu itu kami malah nggak ada sepeda. Jadi waktu itu kami pinjam salah satu jamaah yang ada sepeda. Saya waktu itu telepon, ada namanya Pak Andi itu. Pak Andi, saya pinjam sepedanya dong. Malam-malam itu, habis isya. Sepeda apa saat Vario atau apa itu? Nyambungnya kan pasti sepeda motor. Sepeda motor. Ya. Kalau orang Jawa kan begitu. Ya, orang-orang Jawa kan. Terus saya bilang, sepeda ontel. Loh, buat apa saat? Katanya. Enggak, saya mau pinjam sekitar 1 pekan lah. Terus, lo kapan? Sekarang. Malam itu juga saya ambil jalan kaki dari masjid ke tempatnya beliau. Terus pas diambil, beliaunya tanya, loh emang mau buat apa saat? Ini tentang cita-cita saya bilang gitu. Itu Pak Andi bingung lagi itu. Apalah hubungannya ini sepeda sama cita-cita itu kan. Terus kemudian saya pinjam 1 pekan, saya buat muter-muter sekitar Pare. Alhamdulillah termasuk daerah naik-naik. Kemudian baru saya beli sepeda yang saya pakai itu sekarang, Federal. Nah, kebetulan ketemu salah satu teman juga, teman aktivis. Waktu itu saya tanya ke beliau, sepeda apa yang kira-kira menurut jenengan sepeda yang murah harganya gitu, tapi speknya cocok untuk touring jauh gitu. Nah, waktu itu beliau, kalau saya ya Federal, itu sepeda memang sudah lama.
tapi memang kuat lah, dia sepeda kuat untuk itu. Dan harganya murah dan alhamdulillah memang setelah cari-cari di Facebook dapat dengan harga yang masya Allah masih sangat murah. Apalagi waktu itu sama pemiliknya kami sampaikan ini niat untuk perjalanan umroh untuk ke Mekah. Jadi dikasih diskon lah ya. Ya, dikasih diskon, jadi sudah ada ranjang dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian saya latihan pakai sepeda itu hampir 1 bulan. Termasuk latihan bawa barang. Awalnya kan latihannya sepeda saja. Setelah itu saya kasih barang, tas dan sebagainya. Di Magelang 3 hari itu kemudian baru berangkat. Seperti itu persiapannya. Jadi kalau teman-teman pegawai ya memang banyak yang bilang, waduh, kita aja yang udah gowes 3 tahun 2 tahun baru kesini situ gitu kan, ini baru 1 bulan udah mau mau nggak nanggung-nanggung gitu kan, langsung Ya. mau ke Mekah gitu kan. Jadi teman-teman sempat waduh ini nekat juga gitu kan. Nekat, ya. Tapi insya Allah bismillah. Yang penting intinya adalah mau belajar. Mau belajar. Ya kalau saya memang di sepeda ini masih awam, tapi saya sampaikan ke teman-teman komunitas, saya memang masih awam tapi insya Allah saya mau belajar. Ya belajar cara bersepeda, belajar bagaimana memperbaiki sepeda dan sebagainya. Jadi saya banyak belajar. Dari Magelang itu sampai Jambi Ya, itu berapa hari? kalau sampai Jambi ini 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi kemarin yang agak lama di Jakarta. Agak lama di Jakarta. Di Jakarta sempat sepeda itu direhab, diganti-ganti beberapa bagian. Terus kemarin ngurus vaksin ya. Nah, kebetulan kami waktu itu belum vaksin, jadi vaksin pertama di Karawang, vaksin kedua di Jakarta. Dan itu kan nunggunya harus 21 hari setelah vaksin pertama. Jadi memang agak lama. Ya, jadi setelah itu baru kemudian lanjut ke Sumatera ini. Lanjut ke Sumatera. Ya, ke Lampung. Sejauh perjalanan 2 bulan dari Magelang ke Jambi ini, kan? Kota mana yang paling berkesan? Kota mana yang paling berkesan? Area Jawa dulu ya mungkin ya. Area Jawa yang Karena paling kalau area Jawa beda lagi ini. area Jawa yang paling berkesan itu di Cirebon. Oh, di Cirebon. Ya teman-teman di Cirebon masya Allah kompak. Kalau di Muhammadiyah di Kendal malah. Di Kendal, Muhammadiyah Kendal. Nah Muhammadiyah Kendal masya Allah PCM Kendal itu waktu itu pas lagi ada acara kajian dan sebagainya masya Allah sangat ini rame lah. Kalau di mana nih? Sumatera. Di daerah Sumatera, sementara ya di Metro kemarin. Iya. Bandar Lampung Metro itu Bandar masya Allah cukup berkesan juga. Cukup berkesan Ya, juga ya. sangat ini. Berarti pertama kali ini ke Jambi lah ya. Ya pertama ke Jambi ini baru semalam baru sampai sini. Ya insya Allah. Dan ini termasuk insya Allah Jambi termasuk berkesan juga. Berkesan juga. Alhamdulillah. Jadi ada nggak kepikiran dari waktu perjalanan selama ini kan? Hambatan apa yang kira-kira abang tuh kok berat banget? Apa? Kalau hambatan yang berat, alhamdulillah selama ini belum sih ya. Kalau hambatan-hambatan yang sifatnya ini ya tetap ada, ban bocor, ngedrop itu ya. Terus kemudian artinya sakit nggak bisa jalan dulu, capek itu ya biasa. Jadi Capek itu biasa. Ya artinya apalagi Jambi ini masya Allah ya pas lagi panas-panasnya gitu ya. Daerah Sumatera ini jalanan naik turun rolling gitu ya. Wah itu cukup menguras tenaga juga. Tapi ya kami nikmati aja Bismillah. Bismillah. Jadi memang nggak ada terbesit niatan, aduh kok berat banget gitu ya? Nggak ada? Ya nggak ada. Jadi ketika kami lewati tanjakan, turun tanjakan terus berat ya gitu. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Itu aja. Jadi intinya tuh yakin. Iya. Yakin sama Allah kan. Iya, Jadi betul. ketika sudah yakin ya insya Allah itu semua akan terlewati. Pasti ada Betul. jalan lah gitu. Betul. Jadi artinya kemudahan itu bukan berarti tidak ada ujian. Iya. Ya, jadi kemudahan itu bukan berarti nggak ada ujian, pasti ada ujiannya dulu. Barulah kita bisa menikmati kemudahan itu. Bisa jadi juga kemudahan itu ujian sebenarnya. Betul, salah satunya gitu. Mungkin salah satunya. Jadi nikmat ya simpelnya nikmatnya turunan itu setelah tanjakan kan. Jadi tanjakan setelah terus dapat turunan, masya Allah itu rasanya kayak plong gitu kan. Padahal pas naik itu sudah mengkis-mengkis gigi yang paling ringan, kemudian belakang ada mobil, kita harus agak zigzag dikit supaya kuat gitu kan, nggak turun.
tapi kemudian langsung dapat turunan itu masya Allah rasanya langsung plong gitu ya. Apalagi yang arah belum masuk Jambi yang masih Musi Banyuasin ini kan Iya. jalannya memang naik turun. Iya, itu memang naik turunnya dan nggak berhenti. Emang nggak berhenti. Jadi kita baru turun dikit naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi waktu itu saya bilang, ya memang jalannya kayak gini. Jadi jangan berharap datar saya gitu. Jadi harapan pikiran saya adalah memang jalannya kayak begini. Jadi ketika dapat datar itu bonus aja gitu. Ya, super sekali ini ya. Jadi ketika abang berjalan itu efektifnya berjalan menggoes sepeda itu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam biasanya kami mulai itu jam-jam 8 lah, setengah 8. Setengah 8 pagi. Ya, goeset sampai zuhur. Mungkin setelah 12 udah berhenti, itu istirahat sebentar, persiapan sholat duhur habis itu makan lanjut lagi ya, lanjut lagi sampai menjelang maghrib karena sholatnya sudah dijamakkan, zuhur sama asarnya, jadi sampai jam 5 atau setengah 6 baru berhenti. Jadi nanti baru habis itu berhenti untuk persiapan istirahat. Oh, jadi tidak ada perjalanan malam kan? Tidak ada perjalanan kecuali terpaksa atau nanggung. Terpaksa. Oh iya. Nanggung kayak kemarin itu kalau dari mana itu perjalanan menuju Jambi ini itu kemarin sebelum masuk selamat datang Jambi itu kan sebenarnya sudah jam 6. Ya. Jam 6 sore. Ya, harusnya udah berhenti. Tapi karena kota Jambi ini kan masih berapa kilo, cuma 10 kilo aja, nanggung gitu ya. Jadi kalau pakai sepeda itu 10 kilo itu jadi cuman ya? Iya, cuma. Awalnya dulu itu kalau sebelum saya naik sepeda 10 itu jauh. Tapi setelah saya naik sepeda 10 kilo itu ternyata nggak jauh gitu. Cuman 10 kilo. Jadi akhirnya 10 kilo ini tambah lagi lah. Akhirnya sampai di Jambi jam 7. Jam 7 malam kota Jambinya. Gitu. Nah, ini kan sudah sampai Jambi. Nah, rutenya habis dari Jambi mau ke planning pertama ke Riau. Dumai. Jadi nanti nyebrang dari Dumai ke Malaka. Ke Malaka. Malaysia kan. Nah, Malaysia nanti baru ke Thailand, Myanmar, Bangladesh, ya. Sampai kemudian India. Nah, nanti India bisa nyebrang ke Oman. Ya. Nyebrangnya itu bisa dari India, bisa dari Pakistan. Nah, itu nyebrang ke Oman lah, terus nanti Abu Dhabi baru kemudian Saudi. Terpikir nggak di dalam benak Bang Fauzan ya, terbesit begini, wah nanti di India budayanya kita kan berbeda, ya. Musimnya pun suhunya berbeda. Nah, pernah nggak terbesit itu? Kalau beberapa negeri itu tentu kita pelajari ya dari teman-teman, termasuk dari online ya. Kita persiapkan semampunya. Tapi kalau berpikir wah nanti di sana gini gimana, saya tidak terlalu ambil pusing. Jadi kalau terlalu khawatir lah gitu ya. Terlalu khawatir. Tentu kita siapkan ya, ikhtiar sebagai seorang muslim ya. Kita siapkan ya dengan jaket, dengan herbal tadi dan sebagainya kita siapkan. Termasuk apakah nanti perjalanan di Oman ya, Oman itu kan sudah masuk Saudi ya, artinya hawa-hawanya itu panas lah, gurun pasir yang seperti itu, apakah bisa nggak kita jalan pagi? Kan tentu nggak bisa disamakan. Kalau di Indonesia masih bisa jalan 8 sampai jam 5. Kalau di sana mungkin nggak berani saya harus jalan di terik matahari dengan kondisi seperti itu, mungkin beda lagi. Apalagi nanti kalau ini sudah masuk bulan Ramadan ya, tentu harus berbagai siasat harus dipersiapkan. Ya, yang seperti itu tetap kita pelajari, kita persiapkan, insyaallah. Nih kalau sudah sampai ke Mekah, sudah sampai Ka'bah gitu kan, Masya Allah. Nah, apa yang Bang Fauzan bayangkan gitu kalau sudah nyampe depan Ka'bah nih? Masya Allah. Iya. Jadi kami mungkin tidak bisa berkata-kata waktu itu ya. Ketika kita bisa sampai di situ hanya sujud syukur kepada Allah. Artinya keinginan yang sudah lama pengen ke sana itu kan, dengan perjuangan yang sudah kami lakukan bisa sampai sana, tentu rasa syukur dulu yang kepada Allah. Ya Allah,
artinya terima kasih telah engkau sampaikan ke situ. Mungkin itu kan karena memang cinta, Iya, cinta cinta kepada kita. sang Kholik, Betul. perjuangan kita Betul. untuk mencapai cinta kita. Betul. Kalau sudah tercapai di situ kan mungkin wah subhanallah sekali rasanya. Iya. Mungkin kan. Insyaallah. Ini ngomong lebih pribadi nih ya. Iya. Ngomong lebih pribadi. Ada nggak rasa kangen kepada, kan udah punya anak nih, Iya. udah punya anak, punya istri. Ada nggak rasa kangen itu ke anak dan istri? Kalau kangen ada, tetap ada. Itu kan manusiawi ya. Kita setiap hari kan telepon juga. Dan ya kadang syaitan juga membisiki bahasa istri kadang-kadang enggak mau balik dulu toh gitu. Itu kan jadi gitu. Jadi sempat sih kadang-kadang seperti itu. Tapi saya bilang dia sudah rito, sudah. Cuman kadang-kadang ya nyeletuk aja gitu. Nyeletuk tiba-tiba bicara gitu. Saya yakin itu sebenarnya bukan ya ini mungkin hanya ujian aja sedikit. Hanya ujian. Dan itu enggak sampai kemudian kalau kamu enggak pulang enggak gini-gini enggak. Cuman biasa. Cuman kadang-kadang ketika ngucap gitu ya saya bilang ya kan udah jauh ya kalau insyaallah sekalian lah, dan kita kan sudah bisa telepon, sudah bisa canda-canda lewat HP itu. Iya. Jadi tetap ada, cuman kami tahan aja dan kami. Nah ini kan habis ini kan dari sini mau ke Riau gitu kan. Ya semoga ini kebetulan saudara Fauzan ini adalah kader Muhammadiyah. Jadi mungkin nanti mampir ke Dumai juga. Ya mohon kepada saudara-saudara Muhammadiyah kita yang ada di wilayah-wilayah yang bakal dilewati. Kan kita juga ada cabang istimewa di luar negeri gitu kan. Ya semoga betul. Bisa nyambung silaturahim kita lah. Amin. Insyaallah. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari Bang Fauzan ini sangat banyak. Nah, apa yang ingin Abang sampaikan untuk generasi muda? Anak muda ini kan identik dengan kekuatan yang puncaknya kekuatan adalah pemuda. Jadi kita harus maksimalkan potensi itu untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Jadi ya tentu apalagi pemuda Muhammadiyah ya. Ya, saya tidak mengatakan Anda harus bersepeda enggak gitu ya. Anda harus bersepeda enggak. Tapi kita harus maksimalkan potensi kekuatan kita, kekuatan akal kita untuk menuju untuk menuju kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin salah satu kalau hari ini contohnya melakukan perjalanan ini kami adalah untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin teman-teman punya potensi yang lain. Jadi, saya ingin berdakwah ke seluruh pelosok di Jambi gitu ya. Saya harus jamah semua ini daerah Jambi. Jangan sampai ada orang yang tidak mengenal Islam gitu kan. Ya, dan itu semangat muda. Kalau sudah tua saya kira sudah beda. Jadi Masya Allah, jadi maksimalkan potensi semangat muda itu untuk kebaikan Islam ini. Super sekali. Terima kasih Bang Muhammad Fauzan. Sama-sama sudah mau bercerita di podcast Suara UM Jambi. Nah, pesan yang dari obrolan ini yang kita dapat adalah kepada kaum muda, baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi, mahasiswa Jambi atau masyarakat umum yang masih muda-muda, bahwa ketika kita memiliki cita-cita, maka planningkan, kerjakan, hambatan dan rintangan pasti ada. Tapi yakinlah setelah badai akan ada pelangi yang indah. Masya Allah. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.